Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam pada sobat-sobat dimanapun Anda berada. Semoga semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baik, izinkanlah pada kesempatan ini saya ingin berbagi tutorial tentang bagaimana cara membuat rekapitulasi data siswa berdasarkan jenis kelamin dan usia, serta membuat icon conditional formatting, semuanya dengan menggunakan aplikasi Excel. Baik, langsung saja silakan simak videonya. Langkah pertama yang kita lakukan seperti biasa, silakan buka Microsoft Excel-nya. Nah, dalam lembar kerja Microsoft Excel ini berarti paling tidak ada 2 sheet yang kita butuhkan. Satu nanti sheet database, kemudian yang kedua nanti sheet rekapitulasi. Di sini bisa kita beri nama dulu sheet-nya dengan cara klik kanan, kemudian rename, kita ketikkan database siswa. Kemudian sheet kedua kita beri nama lagi dengan nama rekap jenis kelamin, usia, dan conditional formatting ya. Nah, kita sekarang buat dulu database-nya ya. Baik sobat-sobat semua, agar lebih cepat, misalnya saya sudah memiliki data tabel berupa database siswa seperti ini yang saya kopikan dari file yang sudah ada di komputer saya, dan juga file format tabel untuk menghitung rekapitulasi data siswa berdasarkan kelas, jenis kelamin, dan kelompok umur seperti ini. Nah, agar kelihatan lebih enak dipandang, mari kita rapihkan dulu tabel database ini ya. Nah, misalnya tabelnya seperti ini ya. Selanjutnya, di sel M3 ini, kita akan membuat tanggal yang akan dijadikan patokan untuk menghitung usia siswa. Misalnya tanggal patokannya yaitu bulan sekarang ya. Nah, seperti itu. Ini nanti bisa kita sembunyikan ya, ataupun bisa kita tampilkan. Itu tergantung sobat-sobat semua. Baik, di sel M4 ini nanti kita akan menghitung usia siswa berdasarkan patokan tanggal yang telah kita buat ini. Nah, ada banyak cara untuk menghitung usia ya. Di antaranya menggunakan dateif yang sudah saya share di video sebelumnya. Silahkan ditonton. Namun pada kali ini kita akan menggunakan rumus pembagian dengan jumlah hari dalam 1 tahun, yaitu 365 hari. Bagaimana caranya? Caranya yaitu, di sini kita ketikkan rumus sama dengan, kemudian buka kurung, karena nanti akan membuat operasi matematika yang berbeda, yaitu pengurangan dan pembagian. Jadi kita pisahkan antara pengurangan dan pembagian dengan menggunakan dalam kurung. Lalu setelah itu, kita pilih tanggal acuan, lalu kita absolutkan dengan menekan F4, dikurangi tanggal lahir siswa, kemudian tutup kurung, lalu kita bagi dengan 365 hari, kemudian enter. Nah, hasilnya ini masih dalam bentuk koma. Kita tambahkan fungsi int, yaitu salah satu fungsi Excel untuk membulatkan kebilangan terdekat. Caranya yaitu sesudah sama dengan, kita tambahkan fungsi int, kemudian tambahkan lagi tanda kurung di awalnya, kemudian di akhirnya kita tambahkan lagi kurung tutup, lalu enter. Nah, hasilnya seperti ini. Lalu setelah itu,
Agar terisi secara otomatis hasilnya ke bawah, kita cukup mengkopinya, yaitu dengan cara mengarahkan kursor ke ujung sel sampai berbentuk tanda plus hitam seperti ini. Kemudian kita tarik ke bawah. Lalu kita lepaskan. Selanjutnya sesuai judul video ini, kita akan menambahkan icon conditional formatting pada hasil rumus ini, yaitu masih dalam keadaan terblok. Kita menuju conditional formatting yang ini, kita tambahkan data bars biar kelihatan cantik. Misalnya saya menggunakan warna purple. Kemudian kita tambahkan icon set untuk menambahkan ornamen agar terlihat menarik. Misalnya saya menggunakan pipe box, yang ini icon setnya. Lalu bisa kita tambahkan pula warna abu-abu untuk background cell. Nah, seperti ini. Ada hal yang unik dari icon set conditional formatting ini. Misalnya jika kita perbesar. Nah, pada usia 9 tahun, ini 4 kotak persegi ini, 2 kotaknya diwarnai biru. Sedangkan untuk usia 8 tahun, 4 kotaknya ini diwarnai 1 warna biru. Sedangkan yang 7 tahun tidak memiliki warna. Begitupun untuk barsnya, bahwa panjang bars antara 8, 9, dan 7 masing-masing berbeda. Ini menambah cantik dari tampilan Excel kita ya nantinya. Baik, selanjutnya jika ini sudah, kita langsung menuju ke sheet yang kedua, yaitu sheet rekap. Rekapitulasi data siswa menurut tingkat, jenis kelamin, dan kelompok umur. Nah, di sini di kotak putih ini kita nanti akan mengisi usia siswa secara otomatis. Baik, caranya bagaimana? Yang pertama, kita akan mengisi dulu di sel C8. Di sel C8 ini berarti kita akan menghitung jumlah siswa kelas 1 yang berjenis kelamin laki-laki dan berusia 6 tahun. Nah, untuk mengisi sel ini kita akan menggunakan fungsi conIFs. Langsung saja kita double klik di sini sama dengan conTips. Kemudian buka kurung. Nah, perlu diketahui bahwa fungsi conIF ini digunakan untuk menghitung jumlah data berdasarkan banyak kriteria. Seperti yang akan kita cari, bahwa untuk sel C8 ini kriterianya ada 3. Kita akan menghitung jumlah siswa kelas 1 yang berjenis kelamin laki-laki dan berusia 6 tahun. Yang mana kriteria ranknya ini ada di sheet database siswa. Jadi setelah buka kurung, kita pilih kriteria ranknya, kita menuju ke sheet database siswa. Kemudian kriteria yang ke-1 kita pilih yang hasil usia yang ini tadi yang telah kita hitung. Kita blok seluruhnya. Kemudian kita absolutkan dengan menekan F4 pada keyboard, lalu titik koma, kemudian kita tambahkan logika matematikanya. Usia 6 tahun berarti kurang dari sama dengan 6,4. Karena 6,4 ke bawah itu dibulatkan menjadi 6 tahun. Dan 6,5 ke atas dalam ilmu matematika biasanya dibulatkan menjadi 7. Kemudian kita titik koma. Lalu selanjutnya tambahkan kriteria rank yang kedua, yaitu jenis kelamin. Kita blok dari sini sampai akhir. Kemudian kita absolutkan kembali, titik koma. Kemudian kita tambahkan keterangan kode jenis kelamin laki-laki, karena yang akan kita cari. Kemudian yang terakhir, kriteria yang ketiga, yaitu jenjang kelas. Di sini kita blok sampai akhir. Kemudian kita absolutkan, titik koma. Kemudian kita tambahkan kode jenjang kelasnya, yaitu Romawi 1. Kemudian kurung tutup, lalu enter. Nah, hasilnya didapatkan bahwa jumlah siswa kelas 1 yang berjenis kelamin laki-laki dan berusia 6 tahun itu ada 3 orang. Nah, selanjutnya kita kopikan rumusnya ke samping dan ke bawah. Namun harus diperhatikan bahwa untuk sel D8, kemudian E8 sampai sel N9, kita harus mengubah keterangan pada rumusnya. Seperti untuk sel D8, karena di sini yang akan kita cari berjenis kelamin perempuan, berarti pada rumus kode L-nya yang ini kita ubah menjadi P. Kemudian enter. Begitupun untuk yang sel E8. Di sini jenis kelaminnya laki-laki, tapi jenjang kelasnya kelas 2. Berarti kita perhatikan rumus, kodenya sudah benar, sedangkan jenjang kelasnya salah. Kita ubah menjadi kelas 2. Enter.
Nah, begitupun untuk sel F8, kita cek rumus. Di sini harusnya perempuan dan kelas 2, berarti L-nya kita ganti dengan P pada rumus ini. Kemudian jenjang kelasnya kita ganti menjadi kelas 2. Kemudian enter. Nah, seperti itu selanjutnya. Silahkan diikuti untuk mengubah beberapa keterangan rumus sesuai dengan sel yang ditanyakan. Nah, begitupun untuk yang hasil copy di sel C9 sampai C18 ini, berarti sekarang yang kita ubah hanya pada keterangan rentang usianya saja. Misalnya pada sel C9 ini, itu yang usianya 7 tahun, berarti dari 7 tahun sampai ke bawah kita akan membuat rentang batas bawah dan batas atas. Caranya yaitu logika yang 6,4 ini kita ubah menjadi lebih besar sama dengan 6,5. Kemudian rentang batas atasnya kita kopikan saja dari rumus yang ini, Ctrl C. Kemudian kita letakkan setelah titik koma ini. Lalu keterangannya kita ubah menjadi kurang dari sama dengan 7,4. Oh iya, jangan lupa logika yang ini kita ubah jadi lebih besar dari sama dengan 6,5. Jika sudah seperti ini, kita enter. Nah, untuk sel C10 sampai C18 caranya sama seperti sel C9 ini. Kita kopikan saja ke bawah. Namun di sini kita ubah keterangan tentang nilainya. Untuk usia 8 tahun berarti di rumus kita ubah menjadi lebih besar sama dengan 7,5 sampai ke kurang dari sama dengan 8,4. Kemudian enter. Untuk usia 9 tahun pun juga sama, kita ubah. Berarti di sini 8,5 sampai kurang dari sama dengan 9,4. 10 tahun pun seperti itu, 9,5 sampai 10,4. Begitu selanjutnya. Silakan dicoba. Nah, hasilnya seperti ini. Selanjutnya untuk mengisi jumlah total laki-laki yang berusia 6 tahun di sel O8 ini, kita akan menggunakan rumus sum. Kita klik sama dengan sum, lalu kemudian kita sorot sel C8-nya yang berjenis kelamin laki-laki, kemudian tekan dan tahan tombol kontrol pada keyboard, lalu kita pilih setiap sel yang berjenis kelamin laki-laki. Lalu kemudian enter. Nah, didapatkan bahwa jumlah total laki-laki yang berusia 6 tahun ada 3 orang. Kemudian kita copy ke samping. Didapatkan jumlah perempuan yang berusia 6 tahun ada 7 orang. Lalu kemudian kita copy ke bawah. Nah, hasilnya seperti itu. Kemudian di sini terlihat banyak angka 0. Agar terlihat lebih menarik atau enak dilihat, kita format rank cell ini yang berisi angka 0 dengan menggunakan pil effect. Kita menuju conditional formatting, kemudian pilih new rule, kemudian pada select rule type, kita pilih yang format only cell that contain. Pada tombol between-nya kita ubah menjadi equal to, kemudian di sini kita ketikkan angka 0. Lalu kita pilih format, kemudian pil effect, shading style-nya kita pilih from center, kemudian warna satunya kita ubah menjadi hitam, dan warna 2-nya menjadi putih. Lalu klik OK, OK, dan OK. Nah, hasilnya seperti ini. Angka 0-nya menjadi tergantikan dengan pil effect warna hitam ini. Lalu kemudian kita cek yang paling utama jumlah
keseluruhan siswa apakah 63? Kita lihat di database siswa. Ya. Jumlahnya sudah sesuai, yaitu 63 siswa. Kemudian coba kita lihat jumlah siswa kelas 1. Apakah benar 17 orang? Ya, jumlah siswa kelas 1 pun 17 orang. Nah, demikianlah tutorial yang bisa saya share. Semoga bermanfaat, semoga bisa menginspirasi, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Serta jangan lupa like, comment, and subscribe. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.